Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wa hadirat Masjid Dinul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang disebutkan man salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, Allah mudahkan dia menuju surga Allah. Makin jauh makin mudah masuk surga, insyaallah. Alhamdulillah kami ini melintasi 3 kabupaten kota, dari Bragas, Kabupaten Baritokuala, masuk ke kota Mandya Banjarmasin, dan sekarang posisinya di Kabupaten Banjar, di 3 kabupaten kota. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada guru besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan tauladan dari beliau mengikuti sunnah-sunnah beliau, Allah janjikan yuhibbu Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kita, dan Allah ampunkan dosa dan salah kita, dan mudah-mudahan kita telah dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, mendapat syafaat berkumpul bersama beliau di jannah Allah Ta'ala. Amin. Nah, mulai malam hari tidak selesai, insyaallah kita masih mengkaji seputar fikih muamalah. Nah, jadi kita ambil temanya, usulnya, tekniknya, tematik. Kalau kemarin kita membaca kitab, kita buat tematik, dan alhamdulillah saya ditawari oleh Pak Dokter ada LCD, baik biar lebih visual, lebih menarik. Kita buatkan PowerPoint-nya, dan alhamdulillah LCD-nya sudah siap. Malam hari ini orang mengangkat tema hukum fikih jual beli lelang. Kebetulan ada pertanyaan dari salah satu muhibbin, dan mudah-mudahan, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Apa hukum jual beli lelang? Biasanya bank yang menyita barang nasabahnya kemudian dilelang, atau ada perusahaan yang baik kemudian barang-barangnya dilelang, umumnya harganya lebih murah. Tapi bagi masyarakat yang ingin kepastian, keberkahan dari setiap amalnya, mereka bertanya, apa hukum jual beli lelang? Baik, hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli lelang ini diistilahkan dengan bai'ul muzayyadah. Muzayyadah, satu kata dengan zada yazidu, zaidan artinya tambah, dari kata zayyada yuzayyidu, muzayyadatan artinya saling menambah. Karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan man yazid, siapa lagi yang mau nambah, maksudnya menambah harga. Jadi maka kemudian diistilahkan dengan bai'ul muzayyadah, jual beli saling menambah. Kemudian ini ada satu ta'liq, satu definisi yang kami ambilkan dari Qararat Majma' Fiqhi, keputusan dari sebuah lembaga fatwa internasional, menyebutkan begini: al-muzayyadatu hiya aqdun mu'awadhatun ya'tamidu da'watar raghibin nida'an aw kitabatan lil musyarakati fil mazad wa yatimmu 'inda ridha. Jadi muzayyadah atau jual beli lelang itu adalah aqdun mu'awadhatun, akad bisnis. Jadi akad itu nanti ada 2, Pak. Ada akad mu'awadhah namanya, ada akad baru. Akad mu'awadhah itu akad yang antara 2 pihak yang berakad itu sama-sama mendapatkan kompensasi. Kalau belum jual rumah, dia yang beli, dia dapat rumahnya, belum dapat uangnya.
Jadi masing-masing mendapatkan kompensasi. Kalau ulun menyewakan rumah, dia dapat manfaat dari rumah yang ulun sewakan, dan ulun dapat uang sewanya, dapat ujrohnya. Nah itu disebut akad muamalah. Ada juga disebut akad tabarruk. Akad tabarruk itu sukarela. Jadi hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan, pihak lain tidak memperoleh keuntungan. Contoh akad pinjam meminjam. Misalkan ulun meminjamkan uang ke Ustaz Rahman, misalnya. Ustaz Rahman mendapat keuntungan berupa pinjaman uang, sementara ulun tidak mendapatkan kompensasi apapun. Kalau ulun menetapkan bunga, jadi riba. Jadi tabarruk namanya. Bahkan ada tabarruk yang tidak terkategori. Jadi hibah misalnya, wakaf, mewakafkan tanah, mewakafkan rumah, itu wakil si pewakaf tidak dapat apa-apa kecuali berharap khalisun wajhika karim. Jadi semata mengharap itu Allah. Sementara pihak yang menerima wakaf itu dia memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan. Itu tabarruk. Dan akad muawadhah ini akan mengikuti al-tartibin, bersandar pada seruan orang yang ingin membeli, baik dengan nidaan atau nidaan itu ucapan atau kita baca atau tulisan. Jadi nanti lelang itu bisa jadi tulisan, umumnya memang lisan langsung gitu kan di majelis lelang. Dan musyarakah untuk terlibat fil mazad dalam pelelangan atau mazad. Wayatimmu inda ridha baik, dan sempurnalah akad jual beli lelang itu ketika penjual sepakat dengan harga yang disebutkan oleh calon pembeli terakhir atau calon pembeli yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi atau paling tinggi. Nah ini pengertian jual beli lelang. Apa hukumnya? Dalam sejauh penelusuran kami ada dua pendapat tentang jual beli lelang. Yang pertama pendapat yang menyatakan hukumnya makruh. Makruh itu ada dibenci, tidak disukai. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibrahim An-Nakhai. Nah, beliau memakruhkan jual beli lelang lantaran ada dalil hadis Nabi dari Sufyan bin Wahab bahwa beliau berkata, Nabi Sufyan bin Wahab itu berkata, sami'tu Rasulullah SAW an bai'il muzayyadah. Jadi kata Sufyan bin Wahab, saya mendengar Rasulullah itu melarang jual beli lelang. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan boleh. Jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Apa dalil ulama yang membolehkan? Kalau yang memakruhkan kayak tadi, ya sama itu Rasulullah SAW, naha an bai'il muzayyadah. Nabi melarang jual beli lelang. Lalu apa dalil yang membolehkan ini? Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad an Anas bin Malik bin Khadim Rasul, berkhidmat kepada Rasul 10 tahun namanya, dari usia 10 tahun sampai 20 tahun sampai Rasul wafat. Anas bin Malik menyatakan anna rajulan minal ansari atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar menemui Rasulullah. Fasyaka ilaihi hajat. Lalu dia mengadu, syakwa, mengadu hajatnya ilaihi kepada Rasulullah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia ini ada kebutuhan, ada keperluan ekonomi. Lalu Nabi berkata kepadanya, ma'indaka syai'un, apakah ada sesuatu yang kau miliki? Nah lalu kemudian fa'atahu bi jinsin wa qadahin, lalu dia datang dengan membawa pelana dan gelas, jadi pelana kuda atau unta dan sebuah gelas. Masya Allah, zuhudnya para sahabat di zaman itu. Jadi gelas itu mau dijual. Jadi calon kamu ada dalam satu stand komedi mengatakan ini, waktu saya jadi sales, saya menjual nggak bisa-bisa. Tapi begitu saya berhenti jadi sales, tidak lagi bekerja, begitu mudah menjual barang-barang milik saya. Mobil terjual, semua mobil terjual. Karena menjual barang saya itu perempuan pribadi bisa cepat, karena
dijual murah. Atau jadi sales para perusahaan nggak laku-laku satu produk. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi bersabda, "Mayyashtariha." Kata Nabi, siapa yang mau membeli celana ini, ya, dan gelasnya. Jadi nanti saya itu sebagai juru lelang. Jadi masya Allah, Nabi kita itu membantu sampai begitu Pak. Jadi ada sahabat kesulitan ekonomi, kata Nabi apa barang yang kau punya dibawakan sandal sama pelana dan ini gelas. Nabi langsung melelang, "Mayyashtari hada." Siapa yang berkenan membeli barang-barang ini? Apakah rajulun, kalau ada seorang laki-laki berkata, "Ana akhudhuhuma bidirhamin." Saya ya Rasulullah, saya berani ambil keduanya. Ya, dari pelana dan gelas itu bidirhamin dengan harga 1 dirham. 1 dirham itu mata uang satuan perak. Beratnya 2,975 gram perak. Jadi hampir 3 gram perak. Nah lalu Nabi bersabda, "Mayyazid ala dirhamin." Kata Nabi, siapa yang bisa membeli lebih dari 1 dirham? Nah, jadi dikasih kesempatan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, apa ini tidak menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh saudara muslim yang lain? Tidak, karena ini belum deal. Yang laki-laki pertama tadi itu baru menawar, belum deal, belum kata Rasulullah, "Baik, saya jual 1 dirham." Nah, kalau sudah dijual 1 dirham, dijual lagi tidak boleh. Ini baru proses tawar menawar. Fasakatul qaum, saat itu yang hadir diam. Faqala man yazid, sampai 2 kali Rasul mengatakan, siapa man yazid ala dirham, siapa yang berani nambah harga lebih dari 1 dirham. Faqala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki, "Ana akhudhuhuma bidirhamaini." Kata dia, saya berani ambil keduanya dengan harga 2 dirham. Qala malak, kata Nabi, lalu begitu 2 barang ini, yakni pelana tadi dan gelas itu lak untuk engkau, artinya dijual. Nah, ketika itu langsung sempurna berkata jual beli. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hanya saja hadis ini ada yang mengatakan dhaif. Di antaranya Syekh Nasirul Albani, Syekh Syuaib Al-Nawawi beliau mengatakan hadis itu dhaif. Tapi nanti kita lihat dalam itu. Termasuk dalil yang pihak yang membolehkan itu adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi, berdasarkan hadis ini kata beliau, sebagian ahli ilmi mengamalkan lam yarau ba'san, tidak apa-apa bibai mayyazidu fil ghanaimi wal mawaris, tidak apa-apa jual beli muzayyadah mayyazidu fil ghanaim pada harta rampasan perang wal mawaris dan harta warisan. Nah, hanya saja hadis ini hanya membatasi pada 2 barang, yaitu al-ghanaim wal mawaris. Makanya pihak yang memakruhkan tadi, Imam Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan hukumnya makruh kecuali pada 2, yaitu pada harta rampasan perang, ghanimah dan harta warisan. Baik, mana pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ini? Karena kita ini sebagai seorang muslim sebisa mungkin beramal itu dengan pendapat yang rajih. Karena kita mesti mengambil pendapat yang rajih, berarti harus melakukan proses kaji, proses mencari mana pendapat yang lebih kuat dari sekian pendapat yang ada. Jadi sebisa mungkin amal kita itu kita kaji, Pak. Supaya apa? Supaya kemudian itu lebih tenang dalam beramal. Sehingga ada ghalabatul dugaan kuat kita bahwa inilah yang diingini oleh Allah dan Rasulullah dalam amal tertentu. Itulah penting kita kaji. Jadi di situ ini hadis riwayat Al-Bazzar yang dijadikan oleh ulama yang memakruhkan jual beli lelang dipandang lemah. Ini hadis yang dikutip oleh Ibrahim An-Nakhai tadi itu juga dipandang lemah karena ada satu rawi bernama Ibnu Luhaibah dan dia itu seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Jadi kalau selama hadis itu dhaif berarti tidak bisa dijadikan dalil. Sementara hadis riwayat Ahmad yang dijadikan sebagai ulama yang membolehkan itu juga dipandang lemah oleh sebagian ulama yang lain. Karena dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abu Bakar Al-Hanafi.
dan dia itu majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal. Jadi kalau dalam silsilah sanad hadis, kalau rawinya itu tidak dikenal, yang namanya tidak dikenal itu berarti tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai apakah dia sahih, apakah dia sahih, atau apakah dia kadzab, atau dia mutahammil kadzib dan seterusnya. Istilah dalam ilmu mustalah hadis. Maka kemudian para ulama hadis itu lebih hati-hati kalau dia majhul, berarti jatuhnya hadis itu dhaif gitu. Namun ya Pak, karena banyaknya ulama yang mengamalkan hadis tadi, maka itu menjadi tanda bahwa hadis ini makbul. Makbul itu bisa diterima dengan status minimal hasan li ghairihi. Dan kesimpulan bahwa ini hasan li ghairihi karena adanya syawahid atau penguat. Jadi ada satu kaidah. Maka tadi al-hasan huwa ma arafa mukharrijuhu washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aktsarul hadis. Madaru aktsarul hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. Jadi hadis hasan itu hadis yang alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, yang diterima oleh mayoritas ulama, wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha, digunakan oleh kebanyakan ahli fikih. Di antara ciri hadis itu hasan, patokannya di antara tadi yang baru aksar ulama, diterima oleh banyak ulama, wa yastamiluhu 'ammatul fuqaha, dan digunakan oleh mayoritas fuqaha. Dan hadis ini termasuk hadis yang banyak digunakan oleh ahli fikih. Nah, terlebih hadis ini ada syawahid, ada penguatnya. Apa penguatnya? Yang pertama, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi penguat dari hadis riwayat Ahmad yang dianggap lemah tadi itu adalah dari Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang najis. Apa itu najisi? Yaitu menaikkan harga barang agar harga tersebut berhenti pada jumlah lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani bersyarah kitab Sahih Bukhari berkata, menaikkan harga barang dari orang yang tidak ingin membelinya agar jatuh ke tangan orang lain. Itu yang disebut dengan najis. Jadi maksudnya begitu. Kalau ini sering terjadi di siapa dalam dunia. Kalau lelang untuk kasus lelang. Jadi itu kan yang mau beli banyak. Ini barang yang dilelang satu. Lalu kata si A, saya berani 1 juta. Si B itu sebenarnya nggak pengen beli, cuman supaya harganya up, naik, dia itu bikin trik. Saya berani 1.500.000. Dia menawar 1.500.000, padahal tidak ingin beli. Dengan maksud apa? Supaya ada orang ketiga yang berani menawar lebih tinggi dari 1,2 juta, misalkan 2 juta. Nah, akhirnya deal dijual dengan harga 2 juta itu. Nah, ada di skenario begini, trik begini nih, dilarang oleh Nabi. Itu namanya bai'un najisi, jual beli dengan trik, tipu daya sebenarnya. Nah, lalu dalam kitab Qanunul Buyuu kata Syekh Ghazali, jika menawar harga lebih tinggi bukan untuk maksud membeli itu dilarang, maka makna kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, menawar dengan maksud membeli itu berarti hukumnya boleh. Nah, pada bai'ul muzayyadah, pada jual beli lelang itu kan terjadi tawar menawar, naik terus. Kalau si pembeli atau calon pembeli itu memang berniat untuk membeli, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau cuma menawar, tidak ada maksud membeli, sekedar supaya memanaskan suasana, ya, memprovokasi calon pembeli supaya menaikkan harga, itu tidak boleh. Nah, jadi artinya apa? Ini ada penguat dari hadis, bukan Sahih Bukhari tapi Sahih Ibnu Majah. Baik. Kemudian juga ada penguat dari hadis riwayat Bukhari, dari Bukhari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdullah. Anna rajulan a'taqa ghulaman, ada seorang yang membebaskan budaknya. An duburi fahtaja, dari budak dia yang terakhir. Fahtaja, lalu dia pengen berhajat, perlu dengan budak. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu untuk ini uang. Jadi dia awalnya pengen
membebaskan, tapi ternyata dia beruang. Lalu fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil budak itu, lalu berkata, "May yashtarihi minni." Nah, ini Nabi membantu juga. Kalau tadi hadisnya riwayat Ahmad dipertentangkan kesahihannya, kalau ini hadis riwayat Bukhari jelas tidak ada pertentangan kesahihannya. Kata Nabi, "May yashtarihi minni." Siapa yang berani membeli dariku, kata Nabi, budak ini. Fashtarahu Nu'aim ibn Abdullah bikada wa kada. Fadafa'a ilaihi. Lalu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian-sekian. Lalu Rasul menyerahkan budak itu kepadanya. Nah, bagaimana arah perdalilan hadis ini? Jadi Nabi menyatakan mayyashtari minni, siapa yang berani membelinya, mayyashtarihi minni. Artinya Rasulullah menawarkan kepada sahabat yang hadir, ya, bagi siapa yang mampu membeli dengan harga tertinggi. Artinya di sini ada proses lelang dari budak tadi itu. Karena Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada satu judul dengan judul Babu Bai'il Muzayyadah, bab yang membahas tentang jual beli lelang. Artinya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari ini bisa dijadikan dalil tentang kebolehan lelang karena terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mana kesimpulannya? Jual beli lelang itu hukumnya boleh. Bahkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughniyah beliau menyatakan praktek jual beli lelang itu menjadi ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Beliau menyatakan bahwa ijma'ul muslimina yabi'una fi aswaqihim bil muzayyadah. Jadi ini telah menjadi ijma kaum muslimin di mana mereka memperjualbelikan di pasar-pasar mereka dengan cara muzayyadah. Ini jual beli lelang. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana lelang dari bank? Ya, dari bank atas barang sitaan. Secara sederhana, mekanisme jual beli lelang di bank itu yang pertama ada nasabah meminjam uang dengan sistem riba pada bank. Karena kalau sistem syariah biasanya tidak langsung main sita, tapi dengan cara negosiasi dan seterusnya. Nah, kemudian nasabah menjaminkan barangnya, misalkan rumah. Kemudian dalam perjalanannya nasabah tidak mau melunasi utang atau gagal bayar. Lalu bank menyita agunan dari rumah dalam tempo tertentu. Biasanya ditambah itu rumah ini dalam status disita oleh bank. Nah, lalu kemudian setelah berlalu masa penyitaan, selanjutnya bank melelang barang agunan tersebut pada majelis lelang. Itu prosesnya. Bagaimana yang seperti ini? Hukumnya sama boleh, tapi ada sejumlah syarat. Yang pertama, telah ada persetujuan dari pihak rahin, yaitu pihak yang menjaminkan barang, dalam hal ini nasabah. Jadi bank itu tidak boleh secara semena-mena menjual barang itu tanpa izin dari pemilik rumah. Karena kalau dia menjual secara semena-mena, itu berarti dia menjual barang milik orang lain. Lalu dia mengambil uangnya, itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka kita, si calon pembeli itu harus paham itu, harus tahu apakah itu sudah ada persetujuan dari pihak pemilik barang jaminan itu atau dari nasabah. Kalau sudah ada persetujuan berarti kita boleh membelinya. Tapi kalau tidak ada persetujuan, tidak boleh. Yang kedua, jika tidak ada komitmen pihak terutama untuk membayar, jadi memang orang ini canggih, contoh hutang kali ditagih. Wah, ini kadang-kadang menagih hutang sebenarnya menagih supan, Pak. Harusnya berhutang menagih supan. Sudah habis waktu ditagih kasih bayar. Jadi sampai mau hutangnya kena supan, karena menagih harusnya. Nah, jika tidak ada komitmen untuk membayar dan sudah ada keputusan pengadilan, ini tidak ada persetujuan dari pihak pemilik barang, tapi sudah ada keputusan dari pengadilan, maka itu hukumnya juga boleh. Jadi nanti dalam fikih itu ada bab ikrah, bab paksaan. Jadi ada jual beli yang sah dengan cara dipaksa. Tapi siapa yang boleh memaksa itu hakim atau sultan. Ya, kalau sekarang itu pengadilan. Jadi kalau sudah diputuskan berdasarkan pengadilan, orang ini
sudah terbukti tidak ada komitmen itikat untuk melunasi utangnya, sementara itu salah satunya aset yang dia punya misalkan untuk melunasi utangnya, maka itu juga boleh kita untuk membeli. Lalu yang ketiga, harga jual harus harga normal sesuai dengan harga pasar. Tidak boleh bank itu menjual terlalu murah. Aset itu harganya 1 miliar, dijual 300 juta. Kenapa? Karena sisa utang nasabah cuma 300 juta. Tidak boleh. Kalau istilahnya itu gopen fahish. Gopen fahish itu mematok harga terlampau mahal atau terlampau murah dari harga pasaran. Jadi kalau sesuatu itu umumnya pasarannya di 100.000 misalnya, kok dia jual 300.000, nah itu gopen fahish. Makanya pedagang-pedagang itu harus hati-hati juga. Mohon maaf karena bisa dimakan ditawarkan berapa Pak? 300, 100 bisa. Anda mulai sekali pakai seru jauh kita aja berapa 100. Jauhnya dari 300 ke 100. Iwan sama Anda terlihat. Jadi itu pun kadang dia mengatakan itu masih belum modal bercampur dengan kebohongan. Nah, jadi terlalu tinggi atau terlalu murah itu juga tidak boleh dilakukan. Karena kalau harga itu terlalu murah itu bisa menghancur pasar. Nah, dan itu juga pintu monopoli pasar. Karena perusahaan-perusahaan besar dia ingin mematikan usaha kecil, caranya bagaimana? Dia hantam harga itu dengan harga semurah-murahnya sampai kemudian pesaingnya mati. Habis modal. Nah, setelah mati dia kembalikan ke harga normal. Ini permainan sendiri juga dilarang. Karena namanya tadi masuk ke. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan umum terkait dengan jual beli lelang ini. Khiyar majelis tetap berlaku pada jual beli lelang selama belum berpisah. Kita sudah bahas sebelumnya apa itu khiyar majelis, yaitu khiyar pilihan antara penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah di majelis akad, maka boleh membatalkan selama belum berpisah. Nah, kecuali disepakati oleh penjual dan pembeli setelah akad bahwa khiyar majelisnya berakhir. Jadi setelah deal, selain tidak ada khiyar majelis ya, artinya si pembeli tidak boleh lagi membatalkan meskipun dia belum berpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi najas, yakni trik atau kecurangan, agar terjual dengan harga tertinggi seperti yang tadi disebutkan, baik dilakukan oleh penjual atau dilakukan oleh pembeli, karena jadi penjual bermain mata dengan si pembeli yang lain, calon pembeli pura-pura menawar padahal tidak pembeli, atau antar pembeli untuk menipu supaya pembeli lain mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Maka masing-masing pihak yang merasa dicurangi memiliki dua pilihan. Pertama, meneruskan akad, artinya dia ridho dengan harga yang ada, atau dia membatalkan. Jadi pilihannya cuma dua, ridho atau batal. Karena kecurangan seperti itu termasuk tipu muslihat yang dilarang Nabi dan pelakunya diancam masuk neraka. Nabi bersabda, al-ghani atau fitnah, orang yang melakukan tipu muslihat berada di dalam neraka. Hadis riwayat Imam. Dan demikian kita mudah bermanfaat sebagai pengantar dialog atau diskusi. Jika ada hal-hal yang akan kita tanyakan sesuai tema atau di luar tema, mohon persilakan. Silakan. Biasanya Pak Edo sambil minum. Di luar tema boleh tidak? Sesuai tema boleh, di luar tema boleh.
jual beli itu bisa cash bisa kredit. Dan ketika sudah terjadi akad jual beli baik cash maupun kredit, itu sudah beralih ke pemilikan, sudah intiqal bil khiyar. Jadi artinya apa? Barang yang dibeli itu sudah menjadi milik penuh, hak penuh dari si pembeli. Entah dia belinya cash atau dia belinya kredit, gitu. Makanya kemudian dalam bangsa Islam penyitaan itu tidak boleh secara semena-mena. Karena meskipun kredit itu sudah jadi milik pembeli. Oke, kalian paham maksud pertanyaan ya? Kalian membeli pengantar. Ya. Nah, artinya apa? Ketika itu sudah menjadi hak milik penuh si pembeli, maka dia berhak pula untuk mentasarrufkan, untuk menggunakannya. Baik dia gunakan sendiri, dia hadiahkan orang lain, dia jual kembali, atau dia jaminkan. Nah, itu. Jadi belum tidak langsung dia pertanyaan dia, karena ada hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah kami itu di lautan, ya, kemudian kami cuma bawa sedikit air, lalu kalau kami gunakan air minum itu kami kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air itu? Nah, Rasulullah menjawab, al-hillu ma'mu at-tahuru ma'mu, suci air laut itu. Jadi artinya boleh berwudu dengan itu. Wahillu maitatuhu, dan halal juga bangkai yang ada di laut. Jadi Nabi itu kadang ditanya A, dia jawab A sekaligus B. Jadi seorang mu'alim atau pengajar boleh begitu. Lalu ingin memberikan kerangka umum tadi dulu. Jadi ketika itu sudah terjadi peralihan kepemilikan baik dengan jual beli cash maupun kredit, itu sudah menjadi hak milik kita penuh. Jadi maka kita berhak pula untuk menggunakannya, mentasarrufkan. Baik kita hadiahkan, kita jual kembali. Nah, yang itu dalam sistem kapitalis, dalam sistem perbankan negara itu dilarang. Kenapa? Karena sertifikat masih ditahan. Sertifikat masih ditahan. Nah, padahal tadi kalau secara Islam kalau sudah akad dia bisa hadiahkan, dia bisa sewakan, dia bisa kreditkan, dia bisa jualkan, termasuk dia bisa agunkan, gunakan untuk jaminan. Jadi jawabannya boleh tidak boleh? Jawabannya boleh. Dia gunakan untuk sebagai barang jaminan. Gitu Pak. Selanjutnya. Itu misalkan itu kredit pembayar 30 juta. Orang ini nyicil 2 kali ini. Itu 10 juta 10 juta. Nah, lalu itu 50 juta tuh jadinya ini. Ya kan? Dia udah membayar kredit ini. Cicilannya ini. Lalu orang ini menggadaikan ke tempat orang lain lagi dengan butiki gitu. Nah, butiki dia malah untung ini. Akhirnya dia nggak tahu jawab tuh nggak mau bayar orang ini. Nah, itu bagaimana itu tanggung jawab ini ya caranya? Nah itu kan tak pertanyaan lanjutan ya. Jadi bab lain. Nah jadi kalau Islam itu luar biasa mengatur. Bagaimana Islam mengatur tentang hal ini? Di antaranya adalah Nabi mengecam bagi orang yang bisa membayar tapi tidak melunasi utang. Kata Nabi, matlul ghani zulmun. Jadi orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang, ini menunda, apalagi kalau sampai tidak bayar, lari dari tanggung jawab membayar, zulmun itu adalah kezaliman. Dan dalam hadis lain mengatakan, dari mengatakan zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini ada ancaman dari Nabi, orang yang menunda pembayaran hutang, apalagi tidak mau bayar hutang, maka dia diancam nanti di hari kiamat mendapatkan kegelapan. Itu satu, di ancaman di akhirat. Nah di dunia nanti ada mekanisme. Kalau memang dia itu orang kaya, bukti kaya apa? Dia kan menjaminkan tadi lalu dapat uang, kan? Berarti kan dia kaya, punya uang untuk melunasi utang dia. Ternyata kalau dia tidak melunasi, maka negara bisa bahkan wajib hadir. Jadi negara sampai menyangsi dengan sanksi yang diatur oleh negara. Nah kalau dalam sistem sanksi dalam Islam, itu hukum Islam ini masuk dalam bab ta'zir. Ta'zir itu jenis pelanggarannya jelas sesuai dengan syariat,
tapi jenis hukumannya nanti ditentukan oleh kepala negara atau oleh negara. Dalam sistem khilafah berarti oleh khalifah, oleh para qadhi. Nah, jadi orang seperti ini bisa sampai di penjara, dihukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi itu mekanisme Islam mengatur terhadap orang-orang yang kaya tapi menunda-nunda pembayaran, apalagi kalau sampai tidak membayar. Nah, jadi secara hukum haram itu orang punya duit kalau menunda pembayaran. Itu kalau sampai ke bawah mati yang ada niat bayar itu ancam lagi nanti. Kata Nabi apa? Orang yang meninggal membawa utang nafsuhu mu'allaqatun. Jadi jiwanya itu tergantung. Dia mau masuk surga itu tertahan gara-gara utang. Jadi dalam Islam itu utang itu boleh, tapi aib. Utang itu boleh tapi aib. Karena ya tadi itu sampai apalagi kalau sampai terbawa mati. Makanya Nabi pernah ini utamakan lagi supaya yang terutama ini jadi kering. Nabi itu kan pernah menyolatkan seseorang. Ada satu mayit disolatkan oleh Nabi. Kemudian datang lagi satu mayit. Nabi nanya, si mayit itu punya utang tidak? Punya ya Rasulullah. Dia punya utang 2 dinar. Kata Nabi apa? Sallu ala sahibikum. Salatkan untuk sahabatmu. Nabi tidak mau mensolatkan. Padahal manusia paling mulia ini kalau dia mensolatkan mendoakan Masya Allah. Tapi Nabi tidak mensolatkan. Disebabkan apa? Gara-gara punya utang. Lalu datang Abu Qatadah yang mengatakan, utang ini aliyah ya Rasulullah. Jadi saya yang menanggung. Nah ini asuransi dalam Islam. Jadi asuransi dalam Islam itu takmin atau doman dalam Islam itu motifnya bukan motif bisnis. Motifnya itu untuk tabarruk menolong orang yang sudah berutang. Jadi sudah terutang karena dikenai lagi gitu. Jadi motif jaminan dalam Islam itu tabarruk bukan bisnis. Nah setelah Abu Qatadah mengatakan saya yang menjamin Rasulullah, baru kemudian Rasulullah mau mensolatkan. Jadi bayangkan orang terutang itu tidak akan disolati oleh. Jadi kalau dalam di Nailul Autar itu disebutkan orang tokoh, ulama, tokoh di masyarakat. Kalau menemukan ada orang yang berutang sampai mati itu kalau disamakan dengan Rasulullah kan kalau setelah dia itu tidak perlu mensolatkan. Yang lain mensolatkan. Karena Rasulullah sahih mensolatkan sahabat kalian. Jadi kalau sampai terbawa mati begitu. Nah makanya di antara sunnah Nabi juga sebelum sholat jenazah itu kan ada jaminan dari siapa? Dari keluarga. Kan diumumkan jika ada terkait utang piutang dan muamalah yang lain silakan menemui keluarga. Itu sunnah Nabi. Bagian dari mengingatkan bahwa kalau si mayit ini punya utang kami yang tanggung, pihak keluarga yang tanggung. Jadi silakan datang ke kami, kan gitu. Nah dari mana uangnya? Yang pertama dari harta waris. Diambil dari harta waris tidak. Makanya di Quran disebutkan mimbar di usomiha audainin. Jadi waris itu tidak dibagi kecuali setelah mimbar di usomiha, setelah ditunaikan wasiat si mayit. Kalau dia punya wasiat, mimbar di usomiha audainin. Nah, setelah dilunasi utangnya, nah baru sisanya dihitung sebagai harta yang dibagikan sebagai harta waris. Begitu Pak. Jadi kalau nanti ada jenazah meninggal, keluarganya tidak mengumumkan, itu patut dipertanyakan. Siapa yang bayar utang kan gitu? Kalau dia yang mengutangi misalnya. Jadi itu Masya Allah Islam mengatur soal utang sampai begitu. Jadi bukan main-main, gitu Pak. Jadi bukan untuk sedang efek lain Pak. Kalau ada tetangga yang belum bayar utang, pun seperti itu. Enggak insya Allah ya. Mudah-mudahan kita berada terbebas dari utang. Makanya doa kita itu kan min balabati dain wa fahrir rijal. Tiap pagi itu ada gitu, min balabati dain. Jadi jangan sampai kita itu dililit oleh utang. Wa fahrir rijal dan dizolimi oleh orang yang zolim, dipaksa oleh orang yang zolim. Jadi tiap pagi kita minta supaya bebas dari utang. Tapi amalnya ternyata
pulang dari masjid setelah berdoa ngutang. Jadi umat Islam ya kalau bisa itu jangan ngutang. Termasuk negara itu kalau bisa jangan ngutang. Indonesia itu 4 tahun ini bayar bunga utangnya saja 5.000 triliun. Itu baru bunganya, Pak. Pokoknya 600 triliun. Jadi tahun ini untuk bayar pokok dan bunganya 1.100 triliun. Bayangkan ya. Maka kalau terus begini Indonesia ini nggak akan pernah lepas dari jalan utang. Ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iya, karena utang itu terus nambah. Terakhir sudah di 7.000 triliun utang Indonesia. Ya rezim nggak peduli dia, kan begitu dia besar nanti urusan rezim selanjutnya. Ya, urusan anak cucu kita. Ya kompensasinya apa ya? Proyek di Rempang, kan? Ya, bikin apa? Pabrik kaca terbesar kedua sedunia. Investornya Cina, proyek di IKN, investornya Cina. Jadi, ya begitu kompensasi dari itu. Jadi siapapun itu kalau manusia atau negara kalau sudah punya utang susah. Ya, dalam tekanan gitu. Makanya memang enak hidup itu tanpa hutang. Orang bahari itu sugih bujur sugih. Orang bahari itu orang sugih bujur sugih. Karena ada hutang. Mohon maaf ya orang ini renung kita sugih mobil berharap mewah hutang juga sebagainya. Berharap hutang juga orang baik ini kan. Baru kan menyangkut sewa-sewa orang. Tapi bisa teman kita. Jadi kalau ada yang sudah terungkap mudah-mudahan terlunasi hutangnya. Lalu berniatlah untuk tidak berhutang lagi supaya lebih tenang, lebih nyaman. Mau kuring ini dalam malah hari kita lihat sekitar mudah-mudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.